Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Saya mau lihat berapa banyak yang bersukacita hari ini, boleh lambaikan tangannya. Tuhan Yesus itu baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih setianya bagi kita rasakan setiap hari, amin. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan bahwa bagaimana penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita rasakan setiap hari. Kita patut kagum, kita patut hormat atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bahwa Dia adalah Tuhan yang setia, Dia adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Amin. Amin. Hari ini mari kita sama-sama bawa hati kita kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita mau sembah Dia, saudara. Bapa, kami datang di hadirat-Mu. Kami mau bawa sembah kami. Kami mau bawa pujian kami bagi-Mu, Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkau Tuhan yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian bagi Dia. Kita mau sembah Dia, saudara. Angkat suaramu, sembah Dia pagi ini. Sembah Kau Tuhan, haleluya. Oh, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan. Semua yang ada, hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan ku kagum, hormat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dari awal kita mau pujian ini bersama-sama. Kata Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tuhan, hikmat-Mu tiada terselam, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum, hormat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan, lebih layak aku kagum akan Engkau Tuhan.
kagum hormat, ku kagum hormat akan kami tinggikan Engkau, kami sembah Kau Tuhan, akan Engkau, Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, Kau Tuhan yang layak, Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, Kau Tuhan yang layak, Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, mari sembah Dia, kami sembah Kau Tuhan, terima kasih. Haleluya, nyanyian kami bagimu, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia saudara, naikkan pujian bagi Dia, sebab Tuhan kita yang layak kita sembah, Tuhan kita yang layak kita puji dan kita beri hormat. Katakan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu bagi kami, terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau naikkan sembah kami bagi-Mu lebih lagi di tempat ini, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus kami sembah, Yesus. Mari kita terus dalam hadirat Tuhan. Kami mau tinggikan Kau lebih lagi Tuhan di tempat ini. Kami siap memuji-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan, sebab Kau Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan, Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan lagi, lebih sungguh nyanyi pujian bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan, Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namamu besar dan layak kami puji. Namamu besar dan layak kami sembah. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, apapun yang mau kita alami saat ini, kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan yang besar, Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Mari terus sembah Dia. Berikan pujian bagi Dia. Di saat kita mengalami kesesakan, tetap puji Dia, tetap sembah Dia. Sebab Dia hadir untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Bapak, kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Tuhan di tempat ini. Sebab kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang layak kami tinggikan dan layak kami sembah. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan bila tidak ada satupun anak-anak-Mu yang hari ini pulang dengan membawa tangan kosong, tapi semua diberkati Tuhan lewat firman-Mu yang Kau sampaikan juga pada hari ini. Kami mau bersuka cita memuji Tuhan dan kami serahkan Tuhan semua di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa selalu mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Boleh tos kiri kanan katakan, mari kita bersuka cita, mari kita menari buat Tuhan. Kita percaya bahwa ada gerakan Tuhan di tempat ini. Kita mau mendansa buat Tuhan. Mari sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Katakan dengan imanmu, ada gerakan roh Tuhan. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Katakan di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Tuhan. Ada gerakan roh Tuhan. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Dewa lagi ya. Katakan bersama-sama, ada gerakan roh Tuhan. Gerakan roh Tuhan di sini, amin. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Katakan di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Tuhan. Ada gerakan roh Tuhan. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Mari sama-sama kita kata Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Kita mau punya ini bersama-sama di awal lagi ya. Yo, ada gerakan roh Tuhan di sini. Amin. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Kata di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Tuhan. Ada gerakan roh Tuhan. Ada gerakan roh Tuhan di sini. Kata bersama-sama Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah
Pujilah Tuhan, amin. Saya melihat Bapak Ibu masih jaim, belum ada yang berjoget, tepuk tangan masih setengah-setengah. Tos lagi kiri kanannya bilang mari kita berdansa bersama buat Tuhan. Jangan malu-malu gitu ya. Habis ini kita mau nyanyikan pujian. Kita mau terima sama-sama berkat Tuhan pagi ini karena kita percaya ada gerakan roh Tuhan di sini. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Dari-Mu Tuhan, sebab Kau yang telah menebus dosa setiap kami, ganti kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita pujian kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami besar dan hidup. Mari sama-sama kita berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Tuh kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Kita mau pujian dari awal lagi ya. Kami mau terima kuasa-Mu Tuhan. Amin. Katakan bersama-sama, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dari hidup. Kita mau bersama-sama berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Tuh kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami kan pergi, tuh pasti mujizat-Mu terjadi. Kata lagi yuk, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Tuh kami bawa di setiap langkah. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Amin. Boleh duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
Siapkan hati, pikiran kita berfokus pada Tuhan. Seperti rusa yang haus, yang rindu aliran sungai-Mu Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Kita puji dari awal lagi, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Angkat pujian dari hatamu, katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, kasih-Mu. Dari awal kita puji nyanyi seperti rusa yang haus. Mari kita nyanyikan ini dari hati kita, saudara. Kami haus akan Engkau Tuhan. Amin. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan,
Engkau dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, kesehatan, kekuatan, dan hidup yang Kau berikan, sungguh kami bersyukur semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang maha kuasa. Engkau Tuhan yang maha baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami umat-Mu Tuhan datang merendahkan hati kami. Ingin duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Engkau di tengah-tengah kami. Memakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan ini menjadi alat yang hidup untuk menyampaikan isi hati dan kehendak Tuhan bagi kami semua. Urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua, agar kami mengerti, kami memahami, untuk kami lebih mudah melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Lagunya pas banget ya. Ada ayat, ada liriknya, menanti datangnya hujan. Ya. Kita sekarang lagi rindu hujan. Membasahi Jakarta ya. Karena udah banyak kekeringan di mana-mana ya. Puji nama Tuhan. Biasanya kalau kering air bisa mengakibatkan kekeringan hati. Baik, mari kita belajar kembali firman Tuhan mengenai mengalami kepuasan hidup. Judul pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah mengalami kepuasan hidup. Dari Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan, Bapak Ibu silakan mengikuti melalui HP atau melalui Alkitab Bapak Ibu. HP yang ada kitab suci ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang yang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang-orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lebih lama, 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa yang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan,
Dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Tuhan. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Tuhan kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang dunia di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Tuhan yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Amin. Bapak Ibu, ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan pengkhotbah. Dalam hal ini kita tahu penulis pengkhotbah ini adalah Salomo, seorang raja. Ya. Seorang raja yang penuh hikmat dari Tuhan, dia melihat kehidupan manusia. Manusia yang ada di bawah matahari katanya. Ternyata dia mengamati, dia melihat bahwa banyak manusia yang hidupnya terus-menerus berbuat jahat. Hidupnya terus-menerus merasa puas untuk melakukan hal-hal yang jahat. Karena mereka merasa bahwa mereka setelah berbuat jahat tidak segera dihukum. Ya. Ini ciri orang yang hidup yang selalu puas untuk melakukan kejahatan demi kebaikan dirinya sendiri. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Ini yang diamati oleh pengkhotbah, yaitu Raja Salomo. Melihat hidup manusia, hidup orang fasik secara khusus, terus-menerus dikuasai oleh perbuatan jahat. Orang fasik yang hidupnya di luar kebenaran Tuhan. Dikatakan di sini hidup mereka yang oleh sebagian orang dipandang mujur, beruntung dan malah diberkati, ya. Ayat yang ke-14, ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi, ada orang-orang yang benar malah menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku pun berkata ini pun sia-sia. Jadi seolah-olah orang-orang benar malah mendapat ketidakadilan. Orang-orang benar malah mendapat penderitaan. Tetapi orang fasik, orang yang tidak hidup di jalan Tuhan, kebenaran Tuhan, malah hidupnya mujur, beruntung, dan malah diberkati. Ya, ini realita, kenyataan yang dilihat oleh Salomo ya di dalam pengamatannya. Pengkhotbah di sini banyak menggambarkan tentang orang yang mencari kepuasan hidup dengan jalan keliru.
akhirnya kalau kita melihat akhir hidup mereka, mereka tidak puas dengan apa yang didapat. Ya. Orang merasa puas ketika dia berbuat jahat. Tetapi ketika dia berbuat jahat, dia terus berbuat jahat, akhirnya tidak ada kepuasan yang dia dapat dalam perbuatan jahatnya. Ya. Ada orang-orang yang hidupnya hanya hidup duniawi, kata pengkhotbah di sini. Ya. Malah hidup duniawi itu seolah-olah hidupnya diberkati, sedangkan orang yang hidup benar seolah-olah hidupnya menderita. Maka itu pun tidak ada kepuasan di dalamnya. Ya. Nah, di sini keyakinan pengkhotbah muncul melihat bahwa ternyata orang yang takut akan Tuhan itulah yang akan memperoleh kebahagiaan. Ya, di ayat 16, 17 mengatakan, setelah diperhatikan dengan hikmat Tuhan, setelah diperhatikan kembali orang yang duniawi tadi, maka nyatalah kepadaku ternyata orang yang takut akan Tuhanlah yang memperoleh kebahagiaan, kepuasan di dalam hidupnya. Karena orang itulah mereka takut akan Tuhan, takut akan hadirat Tuhan, menghormati hadiratnya dan hidup benar di dalam Tuhan. Ayat 17, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Tuhan yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang-orang berhikmat mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, kata Salomo, adalah orang-orang yang memperoleh kebahagiaan. Bapak Ibu, ya, hidup kita sebagai manusia pun demikian. Ya, jadi gambaran yang diceritakan, dijelaskan, dipaparkan oleh pengkhotbah ini juga sebenarnya gambaran hidup kita. Karena kita mempunyai sifat daging manusia yang ingin selalu dipuaskan. Ya, sudah punya sepeda ingin punya motor. Ya. Sudah punya motor ingin punya mobil. Ya. Udah punya mobil, nggak puas dia punya mobil yang hanya makan rumput, kijang. Tapi dia ingin punya mobil yang bisa makan daging, Jaguar. Ya. Jadi sebenarnya hidup manusia itu karena kedagingannya ingin selalu dipuaskan, selalu ingin punya segalanya, selalu merasa tidak puas dan ingin dipuaskan. Ya, saya pernah menjelaskan di sini ada 4 jenis manusia. Manusia jasmani, manusia yang selalu memuaskan hidupnya dengan makan dan minum, berolahraga, bagaimana tampil cantik, tampil ganteng, rela mengeluarkan uang ratusan juta hanya untuk memuaskan hidup jasmaninya. Ada gak manusia seperti ini? Ada, banyak. Ya. Ada jenis manusia yang kedua, manusia duniawi. Dia merasa puas kalau dia sudah bekerja. Puas dia untuk mendapatkan uang dari hasil pekerjaannya, maka orientasinya adalah uang. Maka dia kerja terus.
sampai dia ingin mendapatkan uang secara berlimpah-limpah untuk kehidupan dan kesenangan pribadi. Ada gak manusia seperti ini? Ada. Banyak gak? Banyak. Ada yang lebih parah dari manusia jasmani, ada yang lebih parah dari manusia duniawi, yang jenis manusia yang ketiga manusia setani. Senang dia lihat orang susah, susah dia lihat orang senang. Dia nggak senang lihat rumah tangga temennya itu bahagia, maka jadilah dia pelakor. Dia ganggu rumah tangga orang lain. Jadilah dia pebinor, perebut bini orang. Akhirnya dia senior, senang istri orang. Nah itu hidup manusia setani. Ada gak orang kayak gitu? Banyak gak? Banyak. Ya, karena sifat daging manusia itu yang selalu ingin dipuaskan. Maka timbullah ciri-ciri manusia tadi. Manusia jasmani, manusia duniawi, manusia setani. Tetapi kita bukan manusia jasmani, kita bukan manusia duniawi, kita bukan manusia setani, tetapi kita adalah manusia rohani. Ya, kita tinggal di dunia. Kita hidup di dunia sama dengan manusia jasmani, sama dengan manusia duniawi, tetapi gaya hidup kita, perilaku kita, perbuatan kita adalah gaya hidup manusia rohani. Manusia rohani adalah kita yang dapat mengalami kepuasan hidup. Ya. Yang dapat mengalami yang namanya kebahagiaan hidup jika kita menyadarinya bahwa kepuasan hidup kita hanya di dalam Tuhan. Ketika kita mengalami kepuasan hidup di dalam Tuhan, maka kita akan juga mengalami kepuasan hidup di dalam hidup kita sehari-hari. Manusia yang hidup di dalam Tuhan dapat mengalami kepuasan hidup. Tetapi kan yang seringkali kita cari kepuasan duniawi untuk mencapai kepuasan hidup. Ternyata kata kata pengkhotbah, tidak ada kepuasan di dalamnya. Hanya hidup di dalam Tuhan maka kita akan mengalami kepuasan hidup. Kita seharusnya mengalami kepuasan hidup. Kita seharusnya mengalami kepuasan hidup. Yang menjadi pertanyaannya adalah sekarang, bila manakah kita seharusnya mengalami kepuasan hidup itu? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut Bapak Ibu, maka kita menemukan 3 kondisi yang harus kita adakan di dalam hidup kita. Yang harus kita buat kondisi itu supaya kita mengalami kepuasan hidup. Yang pertama, kondisi yang pertama, bila kita hidup berkecukupan. Ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua, bila kita hidup bersyukur. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Kondisi yang ketiga, bila kita hidup berguna. Dalam Filipi pasal yang 1 ayat 8 sampai 12. Besar harapan saya Bapak Ibu sebagai pengkhotbah, sebagai hamba Tuhan, kita keluar dari tempat ini memahami 3 kondisi agar dapat kita mengalami kepuasan hidup dalam hidup kita. Yang pertama, kondisi yang pertama yang harus kita buat di dalam kehidupan kita, ya, bila kita hidup berkecukupan. Ya, coba kita lihat Filipi 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13.
Kitab Filipi pasal yang keempat ayat 11 sampai dengan 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan di dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini perkataan Rasul Paulus indah sekali, Bapak Ibu. Paulus menyadari betul bahwa hidupnya itu sekarang adalah hidup yang berkecukupan. Ya, hidup yang berkecukupan dengan belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Karena bagi Paulus itu tidak lagi rahasia buatnya. Karena dia tahu apa itu kelimpahan. Karena dia mengerti betul apa itu kekurangan. Ketika dia berada dalam masa-masa kelimpahan, ketika dia berada dalam masa-masa kekurangan, dia mengerti betul bahwa hal itu tidak lagi rahasia buatnya. Dan dalam segala sesuatu dia katakan dia belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Jadi ketika dia merasa berkelimpahan, dia juga cukup. Ketika dia merasa kekurangan, dia juga cukup. Jadi bukan lagi suatu misteri bagi Rasul Paulus. Jadi bukan lagi suatu tanda tanya di dalam kehidupannya. Dia mengerti betul. Inilah yang harus menjadi bagian dari kita, hidup kita. Supaya kita menunjukkan hidup yang berkecukupan. Hidup yang kita di dalamnya belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Karena orang berpikir gaji 3 juta sudah cukup. Ternyata tidak cukup. Lalu ingin 10 juta. Lalu ingin 20 juta. Seterusnya. Jadi merasa selalu tidak cukup dengan apa yang sudah diberikan. Selalu merasa tidak cukup. Tidak mau belajar untuk mencukupkan diri seperti Rasul Paulus. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu, ada seorang bapak. Ya, taruhlah saya itu bapaknya ya. Saya ketemu dengan seorang anak. Nangis anaknya. Oh, saya sebagai bapak yang baik, sebagai pendeta lagi ya. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Pak, duit saya hilang 10.000. Seharusnya saya bisa beli es krim, bisa beli martabak. Saya kayak teman-teman saya, tapi duit saya 10.000 hilang. Dia nangis, dia sedih. Sebagai bapak yang baik dan sebagai pendeta, nah ini saya kasih 10.000 untuk ganti uang kamu yang hilang. Wah, hore, terima kasih bapak. Saya udah bisa beli makanan. Berapa jam kemudian saya ketemu lagi dengan anak itu. Nangis lagi. Loh, kenapa kamu nangis lagi? Kan udah saya kasih uang 10.000. Enggak bapak. Coba kalau duit saya nggak hilang, ya, duit saya bisa 20.000, ya. Manusia kan seperti itu, ya. Udah dapat 10.000, udah dapat gaji, ya.
pingin terus, pingin lebih, tidak ada untuk belajar. Akhirnya dia cari segala cara, dia tipu sana, tipu sini, dia korupsi, dia kelabuin orang untuk dapat duit. Karena selalu merasa tidak cukup. Ya. Orang yang selalu merasa tidak cukup, maka selalu timbul rasa tidak puas. Ya. Orang yang selalu merasa tidak cukup akan hidupnya dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Akan selalu ada kekhawatiran, ketakutan dalam dirinya. Tetapi orang yang merasa hidupnya cukup, maka dia akan mengalami kepuasan hidup. Ya. Orang yang merasa tidak cukup akan mengorbankan hal yang penting demi mendapatkan hal yang tidak penting. Saya kasih ilustrasi begini. Ada seorang bapak, ada gak seorang pribadi yang bertindak seperti ini kalau dia di mall? Mudah-mudahan gak ada ya. Di mall, pas di mall dia lihat promo. Belanja 100.000 dapat 1 gelas. Ya. Lalu dia kasih semua orang itu 100.000 sampai dia 1 juta, tapi nanti hadiahnya dia gelasnya buat saya ya. Bonus atau hadiah gelasnya ada buat saya ya. Supaya saya dapat 10 gelas. Ada gak orang yang berlaku seperti itu? Berlaku bodoh seperti itu? Ya seharusnya kalau dia punya duit 1 juta ya dia beli aja 10 gelas. Belum tentu harganya sampai 1 juta kan? Tapi seringkali kita pun seperti itu. Untuk mendapatkan sesuatu yang penting, ya, kita korbankan hal-hal yang tidak penting. Maka ayat 4 Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, tapi yang diambil yang di belakangnya. Yang diambil yang di belakangnya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, yang dicari penekanannya semuanya itu yang akan ditambahkan kepadamu. Tapi kerajaan Tuhan dan kebenaran tidak dia cari. Kalau orang yang merasa tidak cukup, dia akan korbankan hal-hal yang penting untuk mendapatkan hal-hal yang tidak penting. Dia akan hidup di dalam hidup duniawinya untuk mendapatkan hal-hal duniawi yang sebenarnya tidak penting. Tetapi dia korbankan ibadah, dia korbankan pelayanan. Padahal itu adalah hal yang sangat penting. Mencari Tuhan dan kebenarannya itu adalah hal yang sangat penting. Supaya kita merasa hidup kita puas dalam hidup kita. Ya, kepuasan dalam hidup kita bisa kita dapat bila kita hidup berkecukupan di dalam Tuhan dengan mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka Tuhan mengajarkan murid-muridnya, doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Tuhan tidak mengajarkan murid-muridnya, berikanlah kepada saya, tidak egois. Kami itu berarti berbicara kita tidak boleh serakah. Ya. Berbicara ketika kita berdoa menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat. Berbicara makanan yang secukupnya berarti kita harus belajar untuk mencukupkan dengan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Ya. Hari ini berarti kita tidak boleh khawatir, karena ada hari ini pasti juga Tuhan akan siapkan hari esok. Ya.
Saya selalu merasa lucu kalau lihat ada slogan ya, hari ini bayar, besok gratis. Ya, wah, saya mau datang ke tempat makan, hari ini bayar, ya, besok gratis. Saya datang lagi besok, tulisannya hari ini bayar, besok gratis. Kita kadang senangnya lihat yang pemahaman terkecoh kita, tertipu kita dengan besok gratis. Saya lihat juga di angkot juga begitu. Hari ini bayar, dulu ya, pada masa dulu bayar kan ya. Kalau sekarang ada yang gratis ya. Hari ini bayar, turun bayar, besok naik gratis. Dia turun memang mesti bayar. Besok dia kalau turun ya mesti bayar. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jemaat GBI Cibunar, mari kita rasakan hidup berkecukupan di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini. Ya. Bila kita hidup berkecukupan, maka kita akan mengalami kepuasan hidup. Itu kondisi pertama yang harus kita buat. Kalau bahasa kami dikondisikan dong, gitu ya. Coba dikondisikan. Ini juga saya mau ngajar jemaat, coba kita belajar mengkondisikan. Jangan untuk uang kita kondisikan, ya. Tapi untuk segala sesuatu yang rohani, yang hidup berkecukupan, kita juga belajar harus mengkondisikannya. Belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya. Karena kalau kita hidup merasa cukup di dalam Tuhan, maka kekhawatiran, ketakutan tidak akan menguasai kita. Ya. Malah kalau kita hidupnya merasa tidak cukup, kita akan membuat pemahaman kita tentang Tuhan jadi kabur. Misal kalau Anda beribadah supaya Anda diberkati. Jadi seolah-olah yang Anda kejar adalah berkatnya, bukan Tuhannya. Jadi pemahaman kita tentang Tuhan, tentang ibadah, tentang hadirat Tuhan jadi kabur, nggak jelas, keliru malah. Ya. Kalau kita merasa tidak cukup juga akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita merasa kita tidak cukup akan merusak hubungan dengan orang lain. Jadi orang lain selalu kita pikirkan ada manfaatnya nggak saya nih punya teman kayak begini. Ada keuntungannya nggak buat saya? Ada untung ruginya selalu kita lihat kayak punya teman seperti ini. Kita jadi merusak hubungan dengan orang lain kan? Orang lain pengen kita ngobrol, ya diskusi, tapi kita menjaga diri, ada keuntungan nggak nih? Ada manfaat nggak? Sama dia mah rugi. Ya, sama dia mah nggak ada untungnya. Jangan, jadi itu akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Ya, pebisnis ya Pak Kurniawan. Masa kok tiba-tiba dari mukanya aja nih nggak ada ini nih. Menawarkan sesuatu harus nggak memperhatikan situasi siapapun, ya malah ada orang-orang yang sengaja membuat dirinya ini malah bisa bayar, gitu ya. Maka jangan sampai kita merasa hidup kita selalu tidak cukup, itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan, itu akan merusak hubungan kita dengan sesama. Maka hiduplah berkecukupan, maka kita akan mengalami kepuasan hidup. Amin. Yang kedua, kondisi yang kedua. Saya ingatnya di Bojong ada yang ini, klik ini ada di sini ya. Bila kita hidup bersyukur, ini sudah sering kita dengar ya, tapi sebagai manusia seringkali kan kita lupa, maka kita sebagai hamba Tuhan mengingatkan kembali. Efesus 5 ayat yang ke-20.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ya. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Tuhan dan Bapa kita. Ayat ini mengatakan ucaplah syukur senantiasa. Dalam hal apa? Dalam segala sesuatu. Kita tidak boleh hanya mengucap syukur dalam keadaan baik, tetapi kita juga harus mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik. Kami kemarin kelas baptisan belajar tentang menyangkal diri dan memikul salib. Wah, udah masuk tahap-tahap pikul salib nih, kelas baptisan. Bagaimana kita menyangkal diri kita bila kita harus melakukan sesuatu yang membuat diri saya tidak nyaman, tapi harus kita lakukan. Itu artinya kita menyangkal diri. Ya. Untuk membuat sesuatu orang lebih baik, lebih berguna, maka kita kadang, bahkan sering kali kita harus menyangkal diri kita. Begitu juga ketika kita dalam keadaan yang tidak baik. Di sini kita belajar bahwa kita harus hidup bersyukur. Karena orang yang bersyukurlah yang akan terus-menerus mengalami kepuasan hidup. Bersyukur menunjukkan kerendahan hati seseorang di hadapan Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang memahami bahwa keberadaannya merupakan anugerah Tuhan. Ada kemampuan untuk bersyukur memiliki tingkatan atau progresivitas. Ada orang yang hanya pernah bersyukur. Dia pernah bersyukur. Ya. Ada 1-2 kali bersyukur, ada yang banyak bersyukur. Ada yang sering bersyukur dan ada yang selalu bersyukur. Yang terakhir ini yang disebut sebagai pribadi yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur adalah orang yang selalu bersyukur. Seperti firman Tuhan ini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Tuhan dan Bapa kita. Jadilah kita pribadi yang tidak hanya pernah bersyukur atau 1-2 kali bersyukur, tetapi kita harus adalah pribadi yang selalu bersyukur. Disebut itu adalah pribadi yang pandai bersyukur. Ya. Seorang yang pandai bersyukur berarti mengingat sekaligus mengakui penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dalam segala situasi, dalam suka maupun suka. Baginya kesukaan merupakan pemberian, dan baginya kesusahan merupakan juga pelajaran. Ketika kita diberkati, itu bagian kesukaan kita untuk memberi buat orang lain. Tetapi ketika kita mengalami kesusahan, tidak diberkati, menderita, itu merupakan pelajaran buat kita. Orang yang pandai bersyukur tidak bersungut-sungut, bersuka cita dalam Tuhan, senang beribadah, bersabar dalam situasi sulit, suka berbagi dan tetap serius menunaikan tugas atau kerja. Orang yang bersyukurlah orang yang akan mengalami kepuasan hidup. Tetapi bersyukur itu membutuhkan latihan dan bimbingan. Kita perlu melatih untuk bersyukur. Ya, kalau enggak kita latih, maka kita akan dipenuhi dengan rasa takut, kecewa, sakit hati. Ya. Maka itu perlu dilatih. Perlu dibimbing. Ya. Hingga kita dapat menerima segala keadaan dengan benar. Saya 3 hari pertama COVID itu saya nggak bisa terima. Karena saya habis melayani jemaat Bojong waktu itu, penguburan. Saya nggak bisa terima, Tuhan saya habis pelayanan loh kena COVID kayak begini. Ya. Banyak jadi pekerjaan-pekerjaan saya jadi terhalang begitu.
Tapi saya harus melatih pada saat saya sakit seperti itu. Karena kanan kiri saya juga udah meninggal, dipanggil Tuhan kan. Latihan benar-benar itu pada saat itu. Oh Tuhan, saya bersyukur masih hidup. Besok lagi dipanggil yang satu, oh Tuhan saya bersyukur masih hidup. Sampai sembuh, saya bersyukur sampai hari ini saya masih hidup. Kita pun harus selalu begitu, mesti dilatih. Kayak orang belajar jalan gitu ya, anak belajar jalan kan mesti dilatih, kalau enggak dia akan ngesot terus kan. Mesti dilatih, maka bersyukur itu juga perlu latihan. Pribadi yang pandai bersyukur atas semua perkara yang mudah maupun yang sukar akan dihadapinya dengan benar, karena semuanya akan disyukurinya. Ya, marilah kita menjadi pribadi yang semakin pandai dalam bersyukur. Pribadi yang bersyukur akan mengalami kepuasan hidup. Benar-benar kita bisa menikmati hidup kita kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, nggak ada makanan, masih bisa beli makanan. Kita bersyukur. Harga-harga mahal, sekarang kan harga-harga mahal, walaupun harga mahal tapi kita bisa beli. Kita bersyukur loh, daripada harga-harga murah tapi kita nggak bisa beli. Bener gak? Harga mahal, harga lagi naik, kita bisa beli, tapi pas harga lagi turun kita malah nggak bisa beli. Bersyukur dong waktu pas kita harga-harga lagi mahal masih kita bisa beli. Tapi kita juga mesti bersyukur walaupun harga turun kita nggak bisa beli, kita bersyukur. Pasti pas lagi naik kita bisa beli. Ya, dalam segala situasi keadaan, mari kita tetap terus harus hidup bersyukur. Maka kita akan mengalami kepuasan hidup. Yang ketiga, kondisi yang ketiga adalah bila kita hidup berguna. Tadi yang pertama apa? Bila kita hidup berkecukupan. Ya, ini yang khotbah dosen sih, jadi saya selalu ulang-ulang ya. Bila kita hidup, tadi yang kedua, bersyukur. Nah yang ketiga, bila kita hidup berguna. Ini Filemon. Filemon 1, kitab Filemon. Filemon ini hanya satu pasal ya. Ayat 8 sampai 12, saya bacakan buat Anda. Karena itu sekalipun kita di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Onesimus ini Bapak Ibu yang belum tahu ceritanya saya ceritakan. Dia punya tuan yang namanya Filemon. Dia dulu bekerja kepada Filemon. Tapi tiba-tiba si Onesimus ini ambil barangnya Filemon. Ya, dia curi barangnya Filemon. Lalu saking takutnya, karena pada masa itu kalau orang mencuri barang milik tuannya itu dihukum mati. Saking takutnya dia pergi meninggalkan tuannya itu Filemon. Tapi karena sesuatu hal di dalam kehidupan selanjutnya ternyata dia melakukan hal yang salah lagi. Ya, tidak dijelaskan sih dia menjelaskan apa dalam cerita selanjutnya dalam suatu pelajaran ya.
Akhirnya dia dipenjara, dan di penjara dia ketemu dengan Rasul Paulus. Ya. Dia ketemu dengan Rasul Paulus, lalu dia di situ bertobat. Bahkan tidak hanya bertobat, tetapi dia akhirnya dipakai oleh Rasul Paulus untuk menjadi rekan sekerja di dalam pelayanannya. Ya, maka ayat ini yang tadi nih katakan, ya, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Jadi di sini Rasul Paulus meminta Filemon, sekarang nih Onesimus sudah jadi orang yang berguna. Aku kirim kembali kepadamu, terimalah dia bukan lagi sebagai budak, tetapi dia sebagai saudara. Ya, Bapak Ibu, Onesimus akhirnya namanya berarti berguna. Paulus juga mengalami hidupnya yang merugikan orang lain sebelumnya. Tetapi akhirnya hidup Paulus berguna bagi kemuliaan Tuhan. Coba kita baca Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Bapak Ibu silakan perhatikan kitab sucinya ya masing-masing. Supaya ada suatu berkat tersendiri, Bapak Ibu baca sendiri. Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Tuhan anugerahkan berdasarkan kepercayaannya. Ya. Jadi di sini Rasul Paulus menyadari ya bahwa hidupnya sekarang itu adalah hidup yang berguna bagi Tuhan. Dahulu dia anggap tidak berguna, sampah. Ketika dia menyadari, ketika dia memahami pengenalan dia kepada Tuhan, pembelajaran dia kepada Tuhan, pendalamannya dia kepada Tuhan, seperti yang dialami juga Onesimus. Maka Onesimus dan Paulus dalam contoh kitab ini adalah pribadi-pribadi yang berguna. Ya. Maka dalam Filipi 1 ayat 22, bagiku mati adalah keuntungan, ya. Hidup adalah bagi Kristus. Segala sesuatu yang aku lakukan dalam hidupku yang hidupi sekarang ini, aku melakukannya bekerja untuk memberi buah. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Maka hidup yang berguna itu adalah hidup ketika kita menyadari, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan menjadi pribadi kita, tinggal di dalam hidup kita, dan kita melakukan pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang berguna itu adalah orang-orang yang melayani. Orang-orang yang melayani dan bekerja untuk Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kita, pekerjaan kita, kalau kita laksanakan segala sesuatunya untuk Tuhan, maka hidup kita berguna di hadapan Tuhan. Orang-orang yang melayani adalah orang-orang yang berguna. Ketika kita melayani, kita merasa berguna. Ketika kita mengajar, kita merasa berguna. Ketika kita membagikan sesuatu kepada orang lain, hidup kita merasa berguna. Itulah kepuasan hidup yang sejati. Kita tidak akan bisa berguna kalau hidup kita untuk diri sendiri. Kata Amsal, untukku, lintah itu ya katanya ya, lintah. Untukku. Seperti laut mati, nggak ada gunanya.
Karena semua pangkal hidupnya, pangkal air itu ke laut mati, nggak ada dialirin lagi. Beda dengan sungai-sungai lain, laut-laut yang lain. Maka hidup kita bisa mengalami kepuasan hidup ketika hidup kita berguna dengan melayani Tuhan. Tidak hanya di gereja, mari melayani dalam bidang apapun pekerjaan kita, tapi kita lakukan segenap hati untuk Tuhan, maka hidup kita akan mengalami kepuasan hidup dan hidup kita merasa berguna. Ya. Jadi jangan mesti disuruh-suruh. Ayo ambil bagian, tanya Bapak dan Ibu Gembala kita, Bapak dan Ibu Gembala di sini, mana bagian pelayanan yang harus saya lakukan? Ya. Maka ketika kita melayani Tuhan, kita merasa hidup kita berguna dan akhirnya kita mengalami kepuasan hidup. Jadi Bapak Ibu, hari ini tidak lagi rahasia kepuasan hidup itu, tetapi kita alami. Kita seharusnya mengalami kepuasan hidup. Bila manakah kita seharusnya mengalami kepuasan hidup? Yang pertama, bila kita hidup berkecukupan. Yang kedua, bila kita hidup bersyukur. Dan yang ketiga, bila kita hidup berguna. Amin buat firman Tuhan. Mari kita nyanyi lagu yang tadi, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Mari kita renungkan firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari minta Tuhan penuhi kehidupan kita yang kering, yang kosong, yang hampa, untuk kita dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Terima kasih Tuhan Yesus. Badai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu
Mari tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur buat kasih-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hidup berkecukupan, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan kami. Ajari kami, latih kami, bimbing kami Tuhan, agar kami memiliki pribadi yang bersyukur kepada Tuhan. Dan bentuklah kami menjadi pribadi yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah terus Tuhan melalui firman-Mu, karena firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Bekerjalah Tuhan terus melalui kehidupan kami, semua jemaat GBI Cibunar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, roh, jiwa, dan tubuh kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Kita memberikan terbaik buat Tuhan. Saya mengundang pelayan pundi-pundi untuk maju ke depan. Sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita menghadap kepala. Bapak, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan untuk setiap kami setiap harinya. Dan hari ini Tuhan, kami mau kembali memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati setiap pemberian kami Tuhan, persembahan ini. Biar persembahan ini bisa memperluas keajaran di tempat ini Tuhan, dan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Yang tak
nyatakan dulu sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat pengumuman untuk minggu depan. Silakan. Untuk pelayan minggu Tuhan, pelayan minggu depan, tanggal 1 Oktober untuk tim Praise and Worship akan diumumkan melalui grup WhatsApp dulu, karena kita masih menunggu jadwalnya. Saya penyambut jemaat oleh Bapak dan Ibu Bidade Benyamin. Sudah. Ya, ini adalah kegiatan sepekan kita. Akan ada kelas baptis di hari Sabtu, juga ibadah PRBI. Lalu untuk Sabtu 30 September, kita akan ada doa pelayan. Dan jangan lupa Bapak Ibu bahwa kita akan ada kebaktian Padang di tanggal 15 Oktober. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum mendaftar, silahkan mendaftar ke Saudari Feby, gitu ya. Nah, untuk tabungannya harus selesai kapan? Diharapkan untuk minggu depan kita semua sudah bisa mulai melunasi nih tabungan-tabungan kita, supaya kita sudah dari panitia sudah bisa mempersiapkan lebih baik ya untuk acaranya. Baik, cukup sekian. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa syafaat. Saya mengundang Bapak Pendeta Mediani. Satu dalam doa. Haleluya. Bapa yang maha baik yang kami muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah pimpin dan sertai ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga selesainya. Tuhan menyempurnakan dan memberkatinya apa yang dapat kami lakukan di dalam ibadah ini, baik mereka yang melayani maupun kami sebagai jemaat yang dilayani. Biar segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami akan Engkau limpah-limpahkan atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami hingga saat ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Apakah masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan juga berbagai persoalan-persoalan lain yang Engkau Tuhan tahu semuanya. Tuhan, biar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan baru bagi kami semua, agar apa yang dapat kami sudah terima saat ini, kami merasa cukup. Kami selalu bersyukur, dan kehidupan kami, walaupun kehidupan kami dalam keadaan yang sederhana, kami boleh bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan apa yang dapat kami perbuat, baik dengan tenaga kami, baik dengan kepikiran kami, terlebih Tuhan, berkat-berkat yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, biar semuanya Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami kelola, kami lakukan di dalam kehidupan kami, keseharian kami, baik di rumah tangga, baik dalam pekerjaan maupun di tengah-tengah masyarakat. Makasih Tuhan, kami menyerahkan kepadamu Tuhan rencana ibadah berkaitan dengan ulang tahun gereja Cibunar nanti. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, biar segala biaya yang dibutuhkan Tuhan sudah cukupkan, dan juga kepada jemaat yang mau ikut beribadah, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan agar nanti pada hari hanya kiranya semua boleh berangkat dalam keadaan baik-baik. Bagi yang berhalangan karena ada sesuatu hal, Tuhan juga Engkau menyertai mereka semua. Semuanya Tuhan kami kembalikan kepada hormat dan pujian bagi nama-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, yang saat ini Tuhan sedang mempersiapkan berbagai usaha mereka, masalah politik yang akan mengadakan pilpres,
yang akan datang. Tuhan tolong, biar Tuhan ciptakan suasana yang kondusif. Tuhan pakai para keamanan, baik itu polisi maupun tentara atau siapapun, untuk menciptakan keadaan yang sejahtera, sehingga kami yang hidup di dalamnya, baik secara bangsa, baik secara kota, bagi kami yang ada di kota Jakarta dan sekitarnya, kami merasakan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan rencana ibadah minggu depan. Hamba-hamba-Mu yang akan bertugas, biar mereka dapat melaksanakan pekerjaannya, pelayanannya dengan baik. Karena itu Tuhan, biar Roh-Mu menguasai mereka semua bagi hamba-hamba-Mu yang melayani. Sebentar kami akan pulang dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai kami ketika berangkat, Tuhan juga pimpin kami dalam perjalanan pulang ke rumah dalam keadaan tiada kurang suatu apapun. Kami tutup bungkus diri kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita sama-sama berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan dengan iman. Haleluya. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dan anugerah dari Bapa di sorga dan kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menyongsong kita di awan-awan permai. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.